yang dianggap sebagai senyawa turunan alkana, ya, senyawa turunan alkana. Jadi mulai dari alkil halida, kemudian senyawa golongan alkohol, senyawa golongan eter, kemudian yang disusul dengan golongan aldehid dan keton, itu sebenarnya dianggap sebagai senyawa turunan alkana. Atau ada yang menyebut dia sebagai senyawa golongan alifatik, ya. Jadi senyawa golongan alifatik itu, jadi golongan besarnya itu dianggap sebagai senyawa golongan alifatik, yang artinya itu adalah senyawa-senyawa dengan rantai lurus, gitu ya. Nah, sebenarnya kita juga mengenal ada yang namanya golongan senyawa siklik. Ya, senyawa siklik artinya dia rantainya tidak lepas begitu, tidak lurus, tetapi melingkar. Seperti misalnya siklopentana, sikloheksana, itu adalah golongan senyawa siklik. Nah, ada golongan senyawa lainnya yang disebut dengan senyawa golongan aromatik, ya, aromatik. Nah, senyawa golongan aromatik ini adalah suatu golongan senyawa siklik di mana dia memiliki ikatan rangkap yang berselang-seling. Ya, jadi ada ikatan rangkap yang berselang-seling. Dia senyawa karbon juga, tetapi senyawa karbon yang membentuk siklik dengan ikatan rangkap yang berselang-seling. Kalau cuma sekedar siklik saja, tidak tergolong ke dalam senyawa aromatik. Nah, senyawa golongan aromatik dia haruslah siklik dengan ikatan rangkap yang berselang-seling. Kenapa ini menjadi sesuatu yang dibahas khusus? Terpisah dari golongan senyawa siklik lainnya atau terpisah dari golongan senyawa alifatik, karena memang nanti dia akan memiliki sifat yang khas, gitu ya, sifat yang khas. Sebenarnya di kelas 12 kamu juga akan diperkenalkan dengan senyawa golongan aromatik, ya, senyawa golongan aromatik. Nah, ini salah satu presentasi dari kakak kelasmu tentang senyawa golongan aromatik, yakni senyawa benzena. Kelihatan ini screen-nya Umi? Terlihat. Terlihat ya? Oke. Ada salah satu senyawa aromatik yang kita pelajari secara spesifik nanti di kelas 12, namanya senyawa benzena, ya. Dan nanti ada lagi yang namanya senyawa-senyawa turunan benzena. Nah, senyawa benzena ini merupakan senyawa aromatik yang paling sederhana. Dia berbentuk siklik, ya, jadi nanti bentuknya seperti cincin, dan nanti ada 3 buah ikatan rangkap yang berselang-seling. Rumusnya sih C6H6, ya, C6H6. Nanti akan kita lihat. Nah, C6H6 ini membentuk siklik. Adalah suatu siklik di mana antar CC-nya itu ada ikatan rangkap yang berselang-seling. Kelihatan ya, ini screen-nya Umi, ya. Sudah halaman yang ketiga. Terlihat. Ikatan rangkap yang berselang-seling. Nah, sehingga orang menggambarkan seperti ini. Nah, nanti kenapa dia digambarkan seperti cincin, ya, itu nanti ada ceritanya sendiri. Jadi nanti berarti 6 karbon yang saling terikat satu sama lain membentuk siklik ini, berarti untuk benzena yang paling sederhana ini setiap karbon masih memiliki 1 atom H, ya, karena dia kan baru melakukan 3 ikatan kovalen dengan karbon-karbon lainnya. Nah, sehingga setiap karbon ini masih memiliki 1 atom H. Nah, nanti dikatakan ternyata ikatan rangkapnya ini tidak diam di tempat. Nah, ada fakta-fakta yang kemudian orang sampai menyimpulkan ikatan rangkapnya itu tidak diam di tempat. Ya, tidak diam di tempat seperti itu, tapi berpindah-pindah. Ada istilah yang disebut dengan delokalisasi ikatan rangkap. Jadi seolah-olah kadang-kadang ikatan rangkapnya ada di situ dan kadang-kadang ada di sini. Tapi itu seolah-olah itu berpindahnya ribuan kali per detik. Sehingga
orang beranggapan dia kemungkinan ada dua struktur yang berbeda yang itu berubah-ubah dalam sepersekian ribu detik. Nah, apa fakta yang kemudian orang dapatkan sehingga sampai pada kesimpulan struktur yang seperti itu? Orang melihat dari panjang ikatan. Jadi ternyata setelah diukur panjang ikatan karbon-karbon dari benzena ini ternyata tidak sama dengan panjang ikatan karbon-karbon tunggal dan juga tidak sama dengan panjang ikatan karbon-karbon rangkap. Dia panjang ikatan ada di antara keduanya. Kalau ikatan tunggal itu kan lebih panjang dibandingkan yang rangkap. Maka kemudian panjang ikatan rangkap-rangkap dari cincin benzena itu ada di antara keduanya. Sehingga orang tidak yakin ini benar-benar ikatan tunggal atau ikatan rangkap. Nah, akhirnya orang sampai kesimpulan, oh mungkin dua-duanya terjadi, tapi dia berubah dengan sangat cepat untuk setiap detiknya. Nah, sehingga kemudian dikatakan dia mengalami yang disebut dengan delokalisasi. Nah, elektron-elektron yang berpindah itu dikenal dengan istilah elektron free. Nanti akan saya jelaskan lagi ya. Bahwa kita mengenal elektron itu dari atom karbon yang melakukan ikatan itu kita akan mengenal ada yang disebut dengan ikatan sigma, ya dia membentuk ikatan sigma berdasarkan tumpang tindih antara orbital, dan ada yang berupa ikatan V, ya, tumpang tindih dari elektron V. Kalau kalian ingat, kelihatan Umi di sini? Sini kelihatan ya? Sebentar. Waduh, ini nggak ngerti nih ngatur. Jadi di sini kelihatan ya. Kalau di kalian nggak kelihatan terbalik kan ini? Enggak, Umi. Kelihatan terbalik di monitor. Jadi yang kita tahu bahwa sebenarnya secara teori hibridisasi karbon ini kan dengan 6 elektron kan dia 1s2, 2s2, 2p4 gitu kan? 2p2, sorry. 2p2. Nah, sehingga kita akan mengatakan ini kan tingkat energinya lebih rendah, dan yang terlibat dalam ikatan itu kan 2s2, 2p2 ini kan? Kelihatan nggak? Kelihatan Om, kelihatan. Ya. Bentar, ini pikir butuh diangkat sedikit. Nah, maka yang terlibat dalam ikatan itu 2s2, 2p2. Nah, ini kan sebenarnya secara tingkat energi kan beda. Tapi kemudian orang melihat CH4 itu bentuknya tetrahedral, dia simetris, ya. Mestinya karbon ini orbital-orbitalnya itu berada dalam satu tingkat energi. Jadi 2s2 dengan 2p2 ini mestinya dia berada dalam satu tingkat energi. Tapi kalau kemudian dia bisa membentuk 4 ikatan yang kovalen dan kemudian strukturnya simetris, orang beranggapan nampaknya 1s dan 3p ini berada dalam satu level energi, tingkat energi. Maka kan kemudian akhirnya muncul istilah hibridisasi gitu kan. Jadi dia mengalami hibridisasi. Dia satu buah orbital S dan 3 buah orbital P ini berada pada satu tingkat energi. Maka muncullah hibridisasi sp3. Gitu kan? Ini diangkat sebagai orbital-orbital dengan hibridisasi sp3. Nah, itu ketika kita memahami untuk terjadinya misalnya molekul CH4. Setiap kali karbon itu melakukan 4 ikatan kovalen tunggal, itu dianggap memiliki hibridisasi sp3, di mana ikatannya itu sudut-sudutnya ekivalen ya, antara satu sama lainnya. Nah, apa yang terjadi ketika kemudian karbon itu membentuk ikatan rangkap, ya ikatan rangkap, misalnya pada alkena.
ternyata kita akan memahami hanya tiga orbital yang berada dalam satu tingkat energi dan yang satu lagi berada pada tingkat energi yang lebih tinggi, ya, sehingga ini dikenal dengan hibridisasi sp2, gitu kan, sp2. Nah, ketika kemudian kita memahami terjadi ikatan rangkap CC, maka kemudian kalau misalnya ini kita anggap berikatan, gitu ya, hidrogen, maka kemudian si C ini tiga buah ikatannya, C dengan H yang ini, C dengan H yang ini, C dengan C yang satu lagi, itu semuanya adalah ini tiga buah ini, tiga buah sp2 ini. Nah, sementara yang satu lagi itu adalah yang tingkat energinya lebih tinggi, begitu. Itu ada yang kemudian kita anggap dia membentuk ikatan V, ya, yang berasal dari overlap. Ya, overlap dari elektron dari HH yang dari C dan C dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Dan orang yakin ketika dibuktikan bahwa yang namanya ikatan rangkap itu biasanya dia tidak stabil, mudah sekali diputus. Gitu, dia mudah sekali diputus. Maka ketika ada alkena dia mudah sekali mengalami adisi, pemutusan ikatan rangkap misalnya oleh asam, oleh halogen, itu mudah sekali kemudian memutuskan ikatan rangkap karbon-karbon, ya, alkena. Nah, selanjutnya yang terjadi pada benzena adalah bahwa ikatan antara yang terjadi pada benzena itu ini kan benzena digambarkan seperti ini, ya. Jadi ada ikatan rangkap, gitu ya, ikatan rangkap yang berselang-seling. Ada 6 karbon yang membentuk siklik dengan ikatan rangkap yang berselang-seling. Nah, sehingga kemudian ini dianggap secara hipotetik, orang membayangkan karena ketika diukur panjang ikatan benzen ini lebih pendek dari ikatan karbon-karbon tunggal dan ternyata dia lebih panjang daripada karbon-karbon ikatan rangkap 2 pada alkena, orang menganggap bahwa nampaknya struktur ini bisa saja tidak tetap di tempatnya, ya. Jadi ikatan rangkap itu tidak tetap di tempatnya, tetapi dia berubah-ubah, ya. Mungkin berada dalam 2 struktur ini sehingga orang cenderung menyederhanakan seperti ini saja. Yang dikenal dengan cincin benzen. Nah, ada hal yang unik kemudian ketika orang mempelajari struktur dari benzen ini, ternyata dia tidak bersifat seperti yang ada pada alkena. Selain panjang karbon-karbonnya itu berbeda dengan alkena, benzena juga tidak mudah mengalami yang namanya reaksi adisi. Jadi pemutusan ikatan rangkap itu sulit terjadi pada benzena. Ya, sebelumnya kita lihat dulu secara sekilas, mungkin ini hal yang nanti akan kalian pelajari di kelas 12. Ini sedikit ceritanya. Sedikit cerita. Sudah berapa sih jumlah kita? Sudah hadir semua ini? Siapa aja yang tidak hadir ini? Ada yang tahu nggak mana ini? Ini mau lihat dulu kalian punya jumlah 31, berarti masih ada masih ada sekitar 8 siswa yang tidak hadir atau 9 siswa. Tapi jadwal ini tersosialisasi, ya. Tidak kemudian ada yang tidak dapat jadwalnya, ya. Umi, ada yang sakit, Umi. Kenapa? Ada yang sakit. Siapa yang sakit? Siti Anissa Maulida Mahris. Oh iya. Oh iya. Kali itu memang sudah ada sih infonya di grup guru. Oke. Cuma 1. Kalian kok cuma 31? Mestinya kan 38 apa 39 ya? Yang lainnya nggak ada info? Faiza, Umi, kendala jaringan. Kendala jaringan. Siapa lagi? Faiza. Siapa lagi? Sudah itu aja.
Oke. Nah, lanjut ya. Ya tadi Umi sedang memperlihatkan tadi Umi tadi sedang memperlihatkan iya, materi tentang benzena di bukan yang ini deh. Sorry. Bukan. Yang ini. Yang ini. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Umi. Iya, jadi ini beberapa senyawa turunan benzena. Nanti akan kita pelajari juga. Selanjutnya, ini sih tata nama senyawa benzena ya. Jadi kita hari ini tidak belajar tentang tata nama senyawa benzena, karena sebenarnya itu nanti akan dipelajari di kelas 12. Tapi sebaiknya sih perlu kamu tahu juga. Nanti akan Umi share ini PPT ya untuk kamu baca-baca, sekedar untuk tahu dulu. Benzena yang nanti akan menjadi topik bahasan kita itu, ini ada beberapa asam benzoat, kemudian nitrobenzen, ada fenol, ada toluena gitu ya, macam-macam benzen. Termasuk prioritas gugus fungsi yang nanti akan muncul di sana pada senyawa-senyawa turunan benzena itu ya. Nah, cuma mungkin ada beberapa sifat fisik benzena yang perlu juga kalian tahu, bahwa ternyata C6H6 itu dia adalah cairan tidak berwarna yang cair pada suhu kamar. Jadi benzena strukturnya seperti ini, itu dia adalah cairan yang tidak berwarna, ada bau khasnya sedikit dan mudah menguap. Titik didihnya cuma sekitar 80-an derajat. Nah, ini titik didih benzena. Nah, dia senyawa yang non polar ya. Non polar, makanya dalam air dia tidak larut. Tapi dia larut dalam pelarut-pelarut nonpolar, eter, CCl4, ya, tetraklorometana, itu dia larut. Nah, ada beberapa sifat yang harus kita pahami juga, bahwa benzena itu dia bersifat racun, dan kemudian ya itu tadi dia nonpolar ya, dia lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi. Ya bedanya ya reaksi substitusi dan adisi ya. Substitusi itu cuma sekedar penggantian saja atau yang terikat pada karbonnya. Tapi kali adisi itu harus jadi pemutusan ikatan rangkap. Nah, karena senyawa alkena itu mudah sekali mengalami pemutusan ikatan rangkap. Ya, tapi ini tidak terjadi pada benzena. Jadi ikatan rangkap pada alkena, misalnya ini alkena. Ini alkena. Ini mudah sekali mengalami pemutusan ikatan rangkap. Jadi dia langsung membentuk seperti ini. Nah, tapi ini tidak terjadi pada benzena. Kemudian dia tidak reaktif, tapi dia mudah terbakar. Maka memang kalau bekerja dengan benzena kita harus jauh-jauh dari api, karena dia mudah terbakar. Nah, ini beberapa reaksi yang nanti akan kita pelajari ya, ada yang namanya substitusi halogen atau halogenasi. Kemudian ada reaksi nitrasi. Kita juga akan mempelajari reaksi sulfonasi, kemudian reaksi alkilasi, namanya reaksi alkilasi ya. Reaksi alkilasi. Ya bisa terjadi juga yang namanya reaksi adisi ya, adisi. Jadi ya ikatan rangkap dengan benzena meskipun sulit bisa juga diputus, tapi ya memang butuh pengkondisian suhu, tekanan dan katalis gitu ya. Bisa adisi dengan hidrogen, bisa adisi dengan klorin dan halogen. Nah, kemudian ini beberapa cara pembuatan benzena atau pengambilan benzena dari alam. Selanjutnya ya memang ada beberapa turunan benzena yang penting. Ada toluena yang biasa sebagai bahan dasar pembuatan TNT. Kalian pasti sangat kenal ya TNT ya, trinitrotoluena. Trinitrotoluena itu bahan untuk bom. Ya, daya ledaknya lumayan sih. Kemudian ada klorobenzena, ini nitrobenzena, ini juga bisa untuk bom. Kemudian sulfonobenzoat dan anilin. Anilin ini nanti bahan baku cat dan mungkin beberapa jenis obat-obatan. Kamu yang mengambil farmasi itu nanti akan bekerja dengan golongan senyawa anilin ini. Ada fenol. Fenol ini beberapa di antara cairan antiseptik
untuk kamar mandi itu biasanya menggunakan senyawa fenol. Nah, asam benzoat. Nah, asam benzoat ini merupakan bahan baku pengawet ya, pengawet yang biasanya dipakai untuk makanan-makanan ringan yang biasanya kamu jajan-jajan itu biasanya pengawetnya adalah asam benzoat. Termasuk juga beberapa jenis olahan buah-buahan kaleng ya, itu pakai. Namanya natrium benzoat. Kemudian stirena. Stirena ini kalau kalian kenal styrofoam ya, itu adalah stirena yang kemudian dipolimerisasi membentuk polimernya. Itu golongan senyawa stirena. Makanya kalau stirena ditetesi dengan benzen dia langsung larut. Dan ada benzaldehid. Nah, benzaldehid ini kalau tidak salah dipakai untuk beberapa keperluan, saya lupa. Zat warna, parfum dan zat warna, fenol. Benzaldehid. Oke, jadi itu ya sedikit pengenalan tentang golongan beberapa senyawa turunan benzena. Nah, sekarang mari kita lihat lebih lanjut tentang senyawa aromatik ya, senyawa aromatik. Sebentar. Nah, perhatikan ini senyawa aromatik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, senyawa-senyawa aromatik ini dia adalah senyawa-senyawa siklik, ya, senyawa karbon yang membentuk siklik, yang punya ciri khas ikatan rangkap yang berselang-seling. Gitu, ikatan rangkapnya berselang-seling. Nah, ini ada penjelasan. Kelihatan ini screen-nya Umi? Terlihat. Oke. Ya. Jadi kalau dulu kita belajar tentang alkana ya, CnH2n+2. Kalau C-nya 6 berarti hanya 14 ya. Ini suatu hidrokarbon jenuh, jadi semuanya ikatan. Jika kita sudah belajar tentang alkena, dia rumusnya adalah CnH2n kan? Kalau hanya 12. Ya, artinya di sana ada satu ikatan rangkap. Ya. Nah, alkuna CnH2n-2, kalau C-nya 6 hanya 10. Nah, artinya di sana, di sini ada satu ikatan rangkap 2, di sini ada satu ikatan rangkap 3. Gitu kan? Nah, sementara benzena itu dia rumusnya C6H6. Ya sudah, C-nya 6 gitu ya. Berbentuk siklik dengan ikatan rangkap 3 buah dan dia berselang-seling. Gitu ya. Nah, nanti ada penjelasan tentang benzena ini. Ternyata dia perbedaan dengan alkena, ya, perbedaan dengan alkena. Ketika misalnya direaksikan dengan bromin dengan halogen, alkena bisa mengalami reaksi adisi. Tapi benzena bukan reaksi adisi yang terjadi. Jadi adisi itu kan pemutusan ikatan rangkap ya. Jadi kalau misalnya di sini BR2, maka di sini kan gini kan, ya, ikatan rangkapnya ini mengalami pemutusan ikatan rangkap 2. Ya. Nah, dengan HCl dia juga mengalami reaksi adisi. Terjadi pemutusan ikatan. Jadi ini juga kalau dengan HCl nanti akan terjadi ya sudah begini seperti yang tadi itu. Gitu ya. Dia mengalami tapi kalau benzena bukan adisi yang terjadi tapi substitusi. Ya, jadi substitusi itu. Kalau di sini udah nggak kelihatan ya? Atau anunya diatasin lagi? Nah. Lebih kelihatan? Oh, lagi kali ya. Wah, tetap aja. Nah, tetap aja nggak terlalu signifikan. Nah, mengalami substitusi itu artinya bahwa ketika direaksikan dengan BR2 yang terjadi ini bukan pemutusan ikatan rangkap ini, tetapi kalau di sini ada H, maka H yang di sini itu terganti menjadi BR. Tapi di sini harus ada katalis ya. Ada katalis. Ya, tidak terjadi begitu saja.
Nah, demikian juga ketika dia direaksikan dengan asam halogen. Jadi dari reaksi substitusi. Sementara kalau direaksikan dengan kalium permanganat, kalau ini kan bentuk dioda dengan kalium permanganat. Jadi kalau dia ini tambah ini KNNO4 dan terbentuk kan dia nanti OH, gitu ya. Dia mengalami oksidasi. Nah, sedangkan benzena dia tidak teroksidasi. Gitu ya, tidak teroksidasi. Jadi terlihat bahwa begitu reaktifnya alkena, sementara begitu tidak reaktifnya benzena. Begitu. Nah, maka kemudian bagaimana kemudian ini bisa dijelaskan? Nah, ada teori yang menyatakan bahwa benzena ini dan memang sudah dibuktikan juga dengan spektroskopi gitu ya, bahwa benzena itu secara molekul dia planar itu dia sejajar dengan bidang datar. Jadi ini sejajar dengan bidang datar, dia tidak membentuk geometri gitu ya, jadi dia planar, tidak membentuk jadi semua hidrogennya juga berada pada bidang datar, tidak kemudian membentuk geometri tertentu, tidak. Nah, semua atom karbon itu memiliki hibridisasi orbital hibrida sp2. Masih ingat bahwa kalau misalnya ikatan rangkap 2 itu orbital hibridanya adalah sp2. Gitu ya. Nah, nanti orbital hibridanya ini kemudian ada yang ini kan, ada yang overlap dengan karbon-karbon yang ada di dekatnya, dan kemudian ada yang overlap dengan hidrogen. Jadi misalnya ada 3 buah, kalau misalnya ada 3 buah, sebenarnya tinggal saya arahkan ke sana aja ya, biar saya tidak terganggu. Jadi saya sudah bisa menulis di sebelah sana, gitu ya, kelihatan ya? Pakai kamera yang di Zoom bisa diatur di. Yang itu bukan, kalau misalnya itu yang Umi atur, kalian tidak bisa melihat. Kita harus di-on kan ya? Bukan yang ini ya? Ada dari settingan di komputernya, Umi. Bagaimana? Yang mana? Itu yang video, Umi. Kan start video itu, yang video tanda agak atasnya itu di share screen, kemudian video. Oh, dari tadi Diubah ke yang bukan integrated camera. yang satunya iya, lagi. Kak. Yang Iya. Video USB adalah. USB. Nah, Ada. sudah. Iya. Oh, jadi sekarang pakai kamera yang itu. Iya. Iya, Umi. Oke, baik. Umi kelihatan nggak kalau ada di sini? Oh, Nah, Lihat, Umi. yes. Jelas. Sip. Kasih tahu kalau Umi sudah melewati kamera ya. Gimana ya? Umi. Oke. Karena tadi Umi mau kan jadi lupa deh. Bentar. Oke, yang ini. Nah, jadi kan kalau misalnya kita alah ini tidak bisa sebentar ya. Nah, jadi kan sebenarnya ketika misalnya kita melihat ini, tidak. 6 karbon yang kemudian membentuk cincin ya. Nah, gini. Ini kan berarti ini ikatan rangkapnya berselang-seling. Kelihatan? Dan kemudian ini masing-masing ada H di sini. Masing-masing ada H. Perhatikan bahwa karbon-karbon ini dia memiliki hibridisasi sp2 ya. Dia memiliki hibridisasi sp2 dan 3 karbonnya hibridisasi 3 karbon. 3 orbitalnya itu yang sp2 itu dipakai berikatan dengan H, kemudian dengan ini karbon yang satu dan karbon yang lainnya.
Nah, sementara yang satu lagi itu adalah dipakai untuk ikatan V. Gitu ya. Jadi misalnya ini sp2 dan ini kan sp2, ini kan ada tiga. Yang satu lagi ini kan dipakai untuk ikatan V yang tingkat energinya lebih tinggi. Nah, ini overlap ikatan V ini kan nanti antara ini dengan ini, kemudian ini dengan ini dan ini. Tapi kan ini akan kita pahami. Ini kan terus, berpindah terus, mengalami delokalisasi elektron. Coba perhatikan misalnya, ini Umi ini share screen kelihatan ya. Nah, share screen-nya kelihatan? Terlihat. Oke. Jadi karbon-karbon yang 6 ini, perhatikan. Satu karbon itu kan 3 buah sp2-nya dipakai kan C yang ini berikatan dengan C yang sana kan? Dia secara overlap, namanya ikatan sigma. Dia overlapnya begitu saja. Jadi karbon yang ini overlap dengan karbon yang sana secara ikatan sigma ini namanya. Dengan H juga dia begitu, dengan C yang lain juga dia begitu. Sementara karbon yang tingkat energinya lebih karbon orbital yang tingkat energinya lebih tinggi yang ini. Gitu ya yang ini. Itu kemudian melakukan overlap ya yang berupa orbital yang tegak lurus terhadap bidang datar. Ini nanti overlap dengan yang ada di dekatnya. Dan ini kemudian overlapnya itu berpindah-pindah terus, kadang-kadang dengan dia di sini, kadang-kadang dengan di sana, dan seterusnya. Sehingga kemudian ini menjadi berbentuk planar. Begitu, dikatakan dia melakukan delokalisasi, gitu, delokalisasi elektron V-nya. Elektron V-nya ini berpindah-pindah terus, sehingga orang kemudian akhirnya menggambarkan sebagai sebuah cincin benzena, gitu kan? Sebuah cincin benzena. Kita tidak bisa memastikan ada di mana sebenarnya elektron V-nya ini melakukan overlap dengan karbon yang ada di dekatnya. Nah, sehingga makanya kemudian orang, oh iya, itulah sebabnya panjang ikatannya menjadi berbeda dengan karbon-karbon tunggal atau dengan karbon-karbon ikatan rangkap pada alkena. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Sehingga nanti kita akan melihat, nah, kurang lebih seperti ini. Semua karbon itu punya satu buah elektron V, gitu kan? Memiliki elektron V yang berasal dari orbital dengan tingkat energi yang lebih tinggi tadi, sehingga kemudian dia seolah-olah itu membentuk ini struktur yang planar seperti ini, ya struktur yang planar, ya mungkin kurang lebih kita akan melihatnya seperti donat gitu ya, atau seperti cincin ya. Nah, sehingga orang cenderung mengatakan ini ikatan rangkapnya ini seolah-olah berpindah-pindah terus. Berpindah-pindah terus sehingga kadang-kadang begini gitu ya. Dan orang cenderung menggambarkannya seperti hibrida. Orang mengatakan dia mengalami resonansi. Jadi ikatan rangkap yang berpindah-pindah terus dalam waktu sepersekian detik itu bisa sampai ribuan kali dan dikatakan dia beresonansi membentuk orbital hibrida resonansi. Jadi ini hal yang dianggap merupakan kekhasan dari benzen sebagai molekul yang paling sederhana dari golongan senyawa aromatik. Jadi kita akan belajar sifat kearomatikan itu dari senyawa benzen yang dianggap sebagai senyawa aromatik yang paling sederhana. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, sampai sekarang baru ada 32 ya. Masih banyak lainnya yang belum hadir. Oke, Umi lanjutkan ya. Nah, sekarang mari kita pelajari aromatisitas, kearomatikan ya, kearomatikan dari senyawa-senyawa organik. Jadi ternyata senyawa-senyawa siklik itu ada yang bersifat aromatik, tapi ada juga yang tidak bersifat aromatik.
Nah, ada sebuah rumus yang disarankan oleh, namanya ini Huckel, bacanya apa sih ini? Huckel atau Haeckel atau apa ya? Pokoknya ini ada seorang ahli, tadi ahli fisika atau ahli kimia yang kemudian meneliti struktur dari benzena. Dia membuat sebuah kesimpulan tentang kearomatikan suatu senyawa itu dengan menghitung jumlah elektron V-nya. Kalau elektron V-nya itu memenuhi kaidah 4n plus 2, maka di mana n adalah bilangan bulat, bukan bilangan desimal atau bukan bilangan pecahan ya, maka kemudian dia dianggap sebagai senyawa aromatik. Misalnya ini nih, ini benzena ya. Benzena ini dianggap memiliki 6 elektron V ya, karena ada 6 karbon yang masing-masing punya elektron V ya. Masing-masing punya elektron V. Maka kalau 6 elektron V itu kan berarti jumlah elektron V-nya 4n memenuhi 4n plus 2, di mana n-nya akan sama dengan 1 gitu kan? Maka ini adalah senyawa aromatik. Kemudian ini senyawa naftalena. Ini naftalena, kalau kalian tahu naftalena itu kalau tidak salah kapur barus ya. Nah, ini ada 10 atom karbon 2, 4, 6, 8, 10. Ikatan rangkapnya juga berselang-seling. Ada 10 elektron V. Nah, dia juga memenuhi aturan Haeckel, dia dianggap sebagai senyawa aromatik ya. N-nya akan sama dengan 2 kan? Nah, sekarang ternyata yang memenuhi sifat aromatik itu tidak harus lingkar 6, lingkar 3, lingkar 4, lingkar 5 juga bisa saja merupakan senyawa aromatik. Nah, makanya kemudian apakah dia memenuhi ini kaidah Haeckel ini? Coba lihat ini nih. Ini siklik 3 ya, siklik 3 ya. Jadi ini CC-nya rangkap. Ya, CC-nya rangkap berarti di sini ada 2 elektron V. Ya, ada 2 elektron V. Maka kemudian dia akan memenuhi kaidah 4n plus 2 ya. Di mana n-nya sama dengan 0. Gitu kan? Oke? Nah, sementara ini siklik 5. Siklik 5. Nah, sebenarnya kalau siklik 5, kalau ini kan memang dia ada muatan negatifnya ya. Tapi kalau siklik 5-nya itu adalah set. Ya. Siklik 5-nya kelihatan itu? Terlihat. Nah, siklik 5-nya itu ya ini nih apa namanya di sini tidak ada negatif ya, sudah siklik 5. Dia tidak aromatik. Perhatikan karena ini ikatan rangkapnya tidak berselang-seling ya. Iya kan? Kan cuma di sini kan kalau berselang-seling kan ini ada tidak gitu ya. Jadi kalau ini ada tidak gitu kan? Sehingga kemudian dikatakan nanti elektron V-nya itu tidak terkonjugasi, tidak beresonansi. Nah, sehingga kalau ini dia tidak aromatik ya. Lingkar 5-nya ini dia tidak aromatik. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya dia yang ini, ini kelihatan nggak ini? Ini ada muatan negatif di sini ya. Artinya karbon di sini sudah menangkap 1 elektron. Bisa dipahami ini kalau ini bermuatan negatif? Sudah menangkap 1 elektron. Jangan lupa bahwa karbon itu kan dia memiliki 4 elektron ya pada keadaan dasarnya. Kalau kemudian dia memiliki muatan negatif, berarti dia memiliki 5 elektron. Iya kan? Berarti dia sudah memiliki 5 elektron. Nah, elektron yang 3, elektron yang 3 kan dipakai untuk berikatan. Ini dipakai untuk berikatan dengan karbon, ini dipakai berikatan dengan karbon di sana. Yang satu ini dipakai untuk berikatan dengan H. Maka di sini tersisa ada 2 elektron. Ada 2 elektron dan dia memiliki tingkat energi yang lebih tinggi ya dari sp3, maka dia adalah elektron yang
yang sp2. Jadi istilahnya dia itu dia di sini membentuk elektron V, 2 buah elektron V di sini. Maka kalau di sini ada 2 buah elektron V, di sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 2 buah elektron V ya. Kita akan memandang di sini 2 buah elektron V yang tidak dipakai untuk berikatan. Ya, tapi dia nanti akan membentuk struktur yang tegak lurus terhadap bidang datar. Maka kemudian ini dianggap memiliki 6 elektron V. Maka dia akan memenuhi kaidah Hakel. Dan ini termasuk dalam golongan senyawa yang aromatik. Nah, sementara yang ini lingkar 4. Nah, sudah jelas ini ada 4 buah elektron V. Maka kemudian kalau di 4 buah elektron V, coba lihat. Memenuhi tidak kaidah Hakel? Tidak ya? Ini harus berapa? Kan tidak bisa dia, pecahan tidak bisa. Dia ini harus bilangan bulat. Maka ini non-aromatik. Begitu. Bisa dipahami ini? Insya Allah. Ini Umi boleh kirim kok, ini bisa dikirim di chat nggak ya ini? Oh, atau Umi posting di grup aja ya? Anunya ya? Apa namanya? Umi posting di grup aja. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Biar nanti Umi kasih latihan. Umi tadi sudah bilang Umi cuma bisa ngisi 60 menit karena Umi mau izin melayat dulu ya. Ba'da asar waktu Indonesia Tengah itu teman Umi yang meninggal mau dikebumikan. Mau disolatkan ba'da asar di sini. Jadi jam 15.30. Setelah sholat asar, bukan ba'da asar. Setelah sholat asar, kalau ba'da asar kesannya udah maghrib. Iya, setelah sholat asar, sehingga Umi izin. Segera nanti Umi share deh anunya. PPT-nya. Nah, sekarang Umi mau kasih, kamu coba deh, kamu periksa. Misalnya kita punya senyawa lingkar 8. Di sini. Lingkar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya? Jadi 1, 2, 3. Ini kan ikatan rangkapnya berselang-seling ya? Kelihatan enggak? Ini lingkar 8 Iya. ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ikatan rangkapnya berselang-seling. Ini aromatik atau tidak? Bukan. Ya, tinggal dilihat dia mempunyai kaidah Hakel atau itu ya. Dia elektron V-nya ada berapa? Jadi elektron V-nya ada berapa di situ? 3. Dia punya berapa elektron? 8. Sikloheksa tetraena. Ya, karena ada 4 ikatan rangkapnya ya. Heksa, hepta, siklo, apa ini? Kalau 8 itu apa ya? Okta, Umi, okta. Okta. Okta, Mak. Heksa, septa, okta ya. Oh ya. Siklo, okta, tetraena. Gitu ya namanya ya. Kalau mengikut tata nama IUPAC ya. Siklo, hepta, tetraena. Maka kemudian dia punya berapa elektron V? Ada 8, Umi. 8. Jadi dia aromatik atau tidak? Tidak. 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 Dia tidak aromatik. Nah, perhatikan ada lagi satu ciri khas dari senyawa aromatik itu. Nanti akan kita lihat dia akan planar, gitu ya, planar. Semua senyawa aromatik dia akan planar.
Ini planar nih. Benzen, naftalen, kemudian yang ini nih. Ion. Ini kalau siklopentadiena kan dia tidak aromatik. Nanti bisa dibuktikan bahwa dia tidak planar ya. Bahwa ternyata siklopentadiena ini nanti dia begini. Set. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Dia apa namanya? Tidak planar gitu ya. Jadi nanti dia begini. Set. Gitu ya. Tidak planar ya. Tapi ketika dia membentuk ion siklopentadiena yang ini, dia menjadi planar. Jadi ketika dia ini planar ini. Jadi planar dia. Dan nanti dia akan memiliki apa namanya? Jadi dia planar kalau yang ini. Ada kalau yang ini tidak. Biasanya aromatik itu salah satu cirinya dia planar, begitu sejajar dengan bidang datar. Sementara ini juga tidak planar. Ya. Nah, ini oktatetraena juga tidak planar. Ya, jadi nanti dia itu strukturnya itu katanya seperti beta. Begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ini atas dong. Sip. Gitu ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia itu begini. Jadi dia seperti betak begitu. Jadi apa namanya? Tidak planar. Dia tidak planar. Dia cenderung berbentuk apa itu ya? Pokoknya dia berlipat, tidak sejajar dengan bidang datar. Itu untuk siklooktatetraena. Selanjutnya kita akan melihat ini. Nanti kamu buka juga ya yang tata nama di senyawa benzena tadi ya. Ini sudah beberapa senyawa turunan benzena, fenol, anilina. Nah, apa namanya? Ini namanya substituen ya. Substituennya berjarak 1 atom C begini namanya posisi orto. Makanya namanya orto di klorobenzena. Kalau dia sudah berjarak ada 1,3 ini ya. Kalau ini kan 1,2. Kalau dia berjarak 1,3 namanya meta ya. Meta di klorobenzena. Kalau dia sudah berjarak 1,4 namanya para. Sehingga ini namanya bukan ini kalau para di klorobenzena mestinya di sini Cl ya. Jadi Cl. Kalau ini sih sebenarnya para klorofenol, karena ini mungkin dianggap sebagai senyawa fenol yang mempunyai gugus kloro di posisi 4. Nah, terus kalau ini kan toluena nih, toluena. Dia punya gugus nitro di posisi 4. Ada yang bilang 4 nitrotoluena atau para. Jadi posisi dari nitro itu berada di posisi para terhadap toluenanya, gugus utama dari toluenanya. Nanti kamu pelajari tata namanya ya, karena di sini sebenarnya kita tidak belajar tata nama, kita sudah belajar sifat sih. Nah, benzen itu ketika dia berposisi sebagai cabang, misalnya ada rantai karbon yang panjang, kemudian ada cabang begini. Ini namanya cabang fenil, ya. Cabang fenil. Jadi bukan benzel, bukan benzil, bukan benzen, bukan benzil. Kalau benzil beda lagi. Ini benzil. Kalau benzil itu dia masih ada 1 C, kemudian mengikat cincin. Tapi kalau sudah langsung mengikat cincin, namanya gugus fenil. Kalau cincin yang masih mengikat CH2 namanya gugus benzil. Ini dikenalkan saja supaya nanti kamu kalau ada muncul namanya tidak bingung. Ya.
Jadi nanti ini diperlihatkan bahwa resonansi pada benzena ketika ada sikloheksena. Jadi senyawa alkena ini ya, tapi dia gugus bentuknya siklik. Siklik yang tidak jenuh ini ketika dia diadisi dengan hidrogen ada delta H-nya. Delta H-nya itu 28,6. Ini berarti eksotermik ya, eksotermik. Energi yang dilepaskan 28,6. Tapi ketika dia ada dua ikatan rangkap, dia 55,4. Nah, sekarang kalau misalnya pada benzena, ternyata bukan kelipatannya, gitu ya, bukan kelipatannya. Jadi kalau misalnya kelipatan dari ini, mestinya kan kali 3 berapa, gitu ya, 80 sekian. Tapi faktanya di sini kalau dia diadisi oleh hidrogen, mestinya secara hipotesis kan 86 kalau cuma kita hitung berdasarkan sikloheksena. Tapi faktanya yang terbaca adalah 49,8. Maka ini dianggap sebagai energi resonansi. Selisihnya dianggap sebagai energi resonansi. Resonansi dia berpindah. Ya, jadi perhatikan kalau dia cuma dianggap sebagai ikatan rangkap 3 ikatan rangkap 2, tingkat energinya mungkin ada di sana, maka sebagai benzena tingkat energinya ada di sini, jadi selisihnya banyak nih, sehingga orang tidak mengatakan dia itu benzena itu strukturnya seperti ini, tetapi dia berpindah-pindah sehingga orang menggambarkan seperti cincin benzena saja. Nah, ya, insya Allah nanti akan kita pelajari bahwa karena benzena ini sulit mengalami yang namanya reaksi adisi ya. Jadi sulit terjadi pemutusan ikatan rangkap. Dia lebih mudah mengalami yang disebut dengan reaksi substitusi. Ya, jadi karbon-karbon pada benzena ini kan masih punya satu atom H. Atom H ini yang kemudian bisa disubstitusi oleh atom lain. Seperti yang terjadi pada klorinasi, maka kemudian C di sini, H disebut dengan reaksi substitusi, tapi tetap membutuhkan yang namanya katalis. Ini katalis ya, katalis FeCl3. Jadi ketika disubstitusi oleh klorin, salah satu atom H ini itu butuh katalis tuh FeCl3. Konsep katalis sudah kalian pelajari ya, sudah ya, tentang lajur reaksi sudah ya. Sudah. Katalis itu zat yang terlibat dalam reaksi untuk mempercepat terjadinya reaksi, tetapi dia bisa didapatkan kembali di akhir reaksi, gitu kan konsepnya. Dan biasanya dia mengikuti mekanisme tertentu, gitu ya. Jadi dianggapnya ketika dilakukan reaksi, FeCl3 itu bereaksi dengan Cl2 dulu. Terjadi perpindahan elektron pada sehingga kemudian kita akan ada Cl yang muatannya negatif, yang kemudian akan membentuk FeCl4 ya, FeCl4- kan, jadi si Cl ini pindah ke sana dia, Cl yang sudah, jadi elektron dari Cl itu kan pindah dulu ke Cl yang satu, sehingga ini menjadi Cl- kan, dia pindah ke sana tuh ke FeCl3 membentuk FeCl4-, satu kompleks tetrakloroferat 3. Ini. Nah, sementara Cl yang satu yang ditinggalkan kan menjadi positif. Nah, Cl yang positif ini ion koronium istilahnya ya. Ini kemudian akan diserang oleh, ini kan sebenarnya awan elektron ya. Benzen ini adalah awan elektron yang nanti akan menyerang si Cl yang bermuatan positif ini. Ya, akibatnya nanti Cl menjadi terikat di sini, dan kemudian ini kan ikatan rangkapnya menjadi putus ketika dia dipakai berikatan dengan Cl+. Nah, sehingga karbon di sini jadi kekurangan elektron, kan dia menjadi bermuatan positif, namanya menjadi ion benzenonium. Begitu.
Selanjutnya, apa yang terjadi? FeSL4 ini kan ya tetaplah dia FeSL3 dan Cl- yang tadi itu, ini yang nanti menjadi istilahnya itu basa, ya, basa yang akan menangkap proton ini. Sehingga ketika proton ini lepas, elektronnya pindah ke C. Elektronnya pindah ke C ini kan, sehingga C-nya menjadi bermuatan negatif. Ada pasangan elektron yang tidak dipakai di situ. Dan akan dengan cepat mengalami perpindahan ke sini. Sehingga terbentuklah klorobenzen. Jangan lupa lagi ya bahwa ini mekanisme yang penting yang akan kamu pakai untuk menjelaskan kenapa bisa terjadi klorinasi benzen menggunakan molekul klorin dan katalis FeCl3. Seperti itu mekanismenya. Nah, meskipun dibahas juga sih mekanisme lebih lanjut sebenarnya yang terjadi pada ion benzenonium itu, jadi ketika dia di sini positif, elektronnya pindah ke sini, sehingga di sini menjadi positif, elektronnya pindah ke sini, sehingga di sini menjadi positif. Nah, oleh-oleh ini menjadi suatu ion yang bermuatan positif. Tapi yang jelas ringkasnya itu ya, mekanismenya seperti itu ya. Jadi dari awalnya terjadi serangan Cl- terhadap FeCl3 sehingga menjadi FeCl4 dan kemudian ini awan elektron dari benzen ini menyerang membentuk ion benzenonium. Nah, ion benzenonium inilah yang kemudian mengalami mekanisme untuk selanjutnya membentuk klorobenzen. Oke? Itu saja dulu sebenarnya topik kita kali ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diperjelas, nanti akan banyak lagi cerita-cerita lainnya. Udah ya, udah 2:30 ya. Umi pamit ya. Boleh ya Umi pamit ya. Iya, Mi. Ya. Oke, Umi mohon maaf yang tidak berkenan. Umi hari ini akan melayat dulu. Insya Allah karena Umi tidak sedang buka laptop. Sementara ini kalau Umi taruh di chat, ntar cukup nggak dia? Kadang-kadang Umi suka gagal ngirim di chat itu karena mungkin filenya terlalu besar.